Sering denger kan slogan itu, people are our greatest asset. Iya, sering banget, hampir di mana-mana ada. Tapi pernah nggak Anda perhatiin, kok kayaknya sering banget ya perusahaan itu gagal itu menempatkan orang yang tepat di posisi-posisi penting. Nah, itu dia. Padahal kan kalau mau eksekusi jalan ya orangnya harus pas. Betul sekali. Dan ini nyambung banget nih ke bahasan kita hari ini ya. Kita mau gali bab 5 dari buku Execution. Iya, buku karya Larry Bossidy dan Ram Charan itu. Execution, The Discipline of Getting Things Done. Fokusnya di blok bangunan ketiga eksekusi. Ada satu pekerjaan yang katanya nggak bisa didelegasikan sama pemimpin. Apa itu? Yaitu tadi, memastikan orang yang tepat ada di tempat yang tepat. Itu tugas inti pemimpin. Oke, jadi misi kita hari ini kita mau bongkar tuntas bab ini ya. Kenapa sih ini jadi tugas nomor 1 pemimpin? Terus apa aja sih jebakan-jebakan yang bikin kita sering salah pilih orang? Dan yang paling penting, gimana cara melakukannya dengan benar? Kita akan lihat dari pengalaman dan insight di buku itu. Sip. Mari kita mulai dari fondasinya dulu kali ya. Boleh. Argumen utama buku ini kan tegas banget ya. Menempatkan orang yang tepat itu bukan cuma kerjaan HR. Oh, bukan cuma HR. Bukan. Ini tanggung jawab inti, tanggung jawab personal pemimpin. Kualitas orang di tim itu jadi keunggulan kompetitif paling kuat, paling sustainable. Wah, menarik. Ada contohnya nggak? Biar kebayang. Ada dong. Coba lihat Dell lawan Compaq dulu. Sama-sama raksasa komputer kan. Iya, ingat. Dell ke eksekusi, termasuk, nah ini dia, menempatkan orang yang pas buat jalanin model bisnisnya itu jadi pembeda utama. Hasilnya Dell melesat ya waktu itu. Jadi kualitas orangnya itu jadi senjata rahasia gitu ya. Tepat, senjata rahasia. Dan yang menarik, dampaknya mungkin nggak instan, kayak misalnya akuisisi perusahaan lain gitu ya. Nggak secepat itu ya. Iya, tapi ini investasi strategis jangka panjang. Ini bangun kapasitas organisasi dari dalam, solid gitu. Nah, Larry Bossidy sendiri penulisnya ngalamin ini langsung kan waktu di Allied Signal. Betul, dia cerita, waktu ambil alih Allied Signal, dia kaget banget lihat tim manajemen operasinya lemah banget. Wah, masalahnya bukan di strategi dong kalau gitu. Bukan, strategi oke, proses ada, tapi orangnya, nah karena pengembangan internalnya kurang, akhirnya terpaksa rekrut banyak dari luar di awal-awal. Terus apa yang Bossidy lakukan? Kan dia pemimpin puncak tuh. Nah, ini kuncinya. Dia nggak lempar handuk, nggak delegasiin gitu aja ke HR. Dia terlibat langsung, pribadi. Terlibat langsung gimana maksudnya? Sampai level apa? Sampai ikut evaluasi, rekrutmen. Bahkan buat posisi yang relatif junior kayak lulusan MBA baru, dia turun tangan. Serius? Sampai segitunya? Iya, karena dia paham standar yang dia pasang itu bakal jadi standar buat seluruh organisasi. Kalau dia serius, yang lain ikut serius. Masuk akal banget sih. Kalau pemimpinnya aja nggak anggap ini penting ya, gimana yang lain mau serius ya kan? Ini soal bangun budaya eksekusi dari atas. Tepat, tapi ya itu, kenyataannya banyak pemimpin malah kesandung di sini, gagal di sini. Kenapa bisa gitu ya? Padahal kelihatannya logis banget pentingnya. Nah, buku ini ngebahas beberapa jebakan atau ranjau utama nih. Jebakan yang sering tanpa sadar diinjak para pemimpin pas milih tim. Oke, ranjau ya. Menarik nih. Kita perlu tahu biar bisa menghindar kan? Betul, ngerti jebakannya itu langkah pertama. Oke, mari kita bedah nih ranjau-ranjaunya. Yang pertama apa nih? Yang pertama kelihatannya simpel tapi fatal. Kurangnya pengetahuan. Kurang pengetahuan. Maksudnya pemimpinnya nggak ngerti bisnisnya. Bukan cuma itu, tapi lebih ke pemimpin sering ngandelin penilaian orang lain. Misalnya stafnya yang mungkin fokusnya ke kriteria yang salah. Oh gitu. Atau dapat rekomendasi yang umum banget ya, kayak, wah si Budi tuh pemimpin hebat loh. Nah, persis. Hebat apanya? Gak spesifik. Lebih parah lagi, kadang pemimpinnya sendiri gagal mendefinisikan, katakanlah, 3-4 kriteria wajib ada yang non-negotiable buat posisi penting itu. Nggak jelas mau cari orang yang kayak gimana persisnya ya? Iya, Ram Charan cerita tuh, ada CEO sama wakil ketua bingung pas ditanya, Chief Marketing Officer yang ideal itu kayak gimana sih buat mereka? Jawabannya cuma, ya yang hebat, yang fantastis. Tapi nggak bisa jelasin hebat dalam hal apa yang relevan buat pekerjaan itu. Wah, kalau dari awal aja nggak jelas mau cari apa ya susah nemu yang pas ya. Itu resep gagal sih. Banget. Itu jebakan pertama. Jebakan kedua, ini lebih ke personal kayaknya. Apa tuh? Kurangnya keberanian. Atau buku ini bilangnya ketangguhan emosional. Ketangguhan emosional? Gimana tuh maksudnya? Itu soal
kapasitas mental kita buat hadapi kenyataan pahit. Misalnya soal kinerja orang yang ternyata jelek, terus berani ambil keputusan sulit soal orang itu, nggak pakai perasaan melulu. Oke. Jadi berani konfrontasi, berani ambil tindakan tegas gitu ya? Iya, dan ini sering jadi penghalang besar loh. Contohnya, si Stan itu, kepala operasi yang kinerjanya jelas-jelas jelek, rugiin perusahaan. Terus gimana? CEO-nya tahu, tapi karena ya mungkin suka secara pribadi sama si Stan ini, dia nggak punya ketangguhan emosional buat bertindak, malah dibiarin. Waduh. Akibatnya? Ya rugi terus perusahaannya, sampai akhirnya Dewan Direksi turun tangan. Rasa nggak enak kan? Takut nyakitin perasaan orang? Itu bisa melumpuhkan organisasi loh. Bener juga ya, jebakan kedua, kurang berani, oke? Ada lagi? Ada. Jebakan ketiga ini, agak psikologis nih. Faktor kenyamanan. Faktor nyaman, maksudnya gimana? Pemimpin itu kan manusia juga ya, cenderung milih orang yang bikin dia nyaman. Nyaman dalam arti? Yang mirip cara mikirnya. Yang nggak suka nantang status quo, atau mungkin yang udah lama kenal, dari lingkaran sosial yang sama. Jadi milihnya bukan karena dia paling pas buat kerjaan itu, tapi karena bikin pemimpinnya nyaman. Iya. Milih yes man gitu ya, atau orang-orang lingkaran dalamnya. Bisa jadi. Contohnya si Howard, CEO baru yang langsung ganti tim lama pakai orang-orang loyalnya dia. Hasilnya, kinerja perusahaan malah turun drastis, karena tim barunya ternyata nggak kompeten buat eksekusi. Waduh, sayang banget ya. Ada contoh sebaliknya nggak yang berani nggak nyaman? Ada. Rex Jones di GE. Dia milih Jack Welch jadi penerusnya. Padahal gaya Welch itu beda banget, mungkin nggak nyaman buat Jones. Tapi Jones tahu Welch itu orang yang tepat buat bawa GE ke masa depan. Wow, jadi butuh keberanian dan objektivitas ya buat milih yang nggak nyaman tapi tepat itu? Banget. Itu butuh mental kuat. Oke, jadi 3 jebakan. Kurang tahu, kurang berani, terlalu nyaman. Kalau ditarik benang merahnya nih, akar masalah sebenarnya dari semua ini apa dong? Menurut Bosidi dan Charan, akarnya itu satu, kurangnya komitmen pribadi pemimpin. Komitmen buat apa? Buat dedikasikan waktu dan energi emosional yang cukup besar. Seberapa besar? Buku ini bilang bisa sampai 40% waktu pemimpin loh, habis buat mikirin dan ngurusin soal penempatan orang ini. 40% itu banyak banget. Iya, masalahnya banyak pemimpin lihat ini kayak, kerjaan administratif lah, atau beban, bukan sebagai inti dari tugas dia memimpin eksekusi. Nah, itu akar masalahnya. Paham. Jadi ini bukan side job ya, tapi main job pemimpin. Oke, kalau udah tahu jebakannya, terus apa yang harus dicari? Gimana nemuin orang yang tepat itu? Nah, ini poin penting berikutnya. Buku ini menekankan banget kita harus cari si pelaku, atau the doer. Si pelaku, the doer. Apa tuh artinya? Artinya, orang yang punya rekam jejak terbukti bisa menyelesaikan pekerjaan. Bukan cuma yang pinter ngomongin visi, pinter bikin strategi di kertas, tapi yang beneran bisa bikin kejadian. Oke. Jadi fokusnya di doing-nya ya, bukan cuma thinking atau talking. Tepat. Dan ini krusial. Di banyak perusahaan, kadang pemikir atau perencana itu lebih dihargai daripada pelaku. Padahal kan eksekusi itu intinya melakukan. Bener juga sih. Larry Bossidy bahkan bilang kan dia lebih milih orang yang punya determinasi baja buat sukses. Iya, walau mungkin IQ atau pendidikannya nggak setinggi kandidat lain. Kemauan keras buat menang, buat menuntaskan pekerjaan, itu yang dicari. Itu esensial buat eksekusi. Terus gimana cara kita ngenalin si pelaku ini? Kan nggak kelihatan di jidatnya gitu. Iya juga. Buku ini kasih beberapa ciri khas yang bisa kita amati. Ada beberapa nih. Apa aja tuh? Pertama, mereka itu cenderung memberi energi positif ke orang lain, bukan yang malah nyedot energi tim. Kedua, mereka tegas kalau udah menyangkut isu sulit. Ketiga, mereka bisa nyelesain kerjaan lewat orang lain. Dan keempat, follow through-nya konsisten, tindak lanjutnya jalan terus. Wah, oke. Memberi energi, tegas, lewat orang lain, follow through. Kenapa ciri-ciri ini penting banget buat eksekusi? Ya, karena ini bukan sekedar sifat baik biasa. Ini prasyarat eksekusi. Pemimpin yang kasih energi itu kan bikin tim semangat. Iya, bener. Tegas itu nunjukin dia bisa ambil keputusan sulit yang pasti ada aja dalam eksekusi. Menyelesaikan lewat orang lain, yaitu definisi kepemimpinan kan, bukan kerja sendiri. Dan follow through, itu biar rencana nggak jadi wacana doang ya? Persis. Biar tuntas. Contohnya ada nggak buat ciri-ciri ini, biar lebih kebayang?
Ada. Soal energi, Larry Bossidy cerita dia waspada kalau wawancara kandidat kok kelihatannya lesu, kurang semangat pas ngomongin eksekusi. Nggak ada gregetnya gitu ya? Iya, sebaliknya Bob Nardelli di GE Power Systems itu dipuji karena bisa ubah kultur birokratis jadi tim yang semangat banget, energinya nular. Oke, terus soal tegas. Nah, tegas ini bukan cuma soal berani marah ya, tapi mampu bikin keputusan yang tepat dan cepat, meskipun nggak populer. Contohnya? Misalnya mutusin mau bangun pabrik atau outsourcing pas lagi resesi. Atau, nah ini, berani nangani anggota tim yang disukai banyak orang, tapi kinerjanya jelek. Itu butuh ketegasan. Kalau nggak tegas gimana? Ya kayak contoh Ralph dan John yang diceritain Ramcharan itu. Pemimpin yang nggak tegas, akhirnya organisasi jadi mandek, nggak maju-maju. Oke, terus yang ketiga tadi, menyelesaikan lewat orang lain. Nah, ini yang bedain manajer hebat dari kontributor individu yang hebat. Buku ini ngingetin ada dua ekstrim yang bahaya. Apa aja tuh? 1. Micromanagement. Ngatur terlalu detail karena nggak percaya sama tim. 2. Abandonment. Delegasin tugas terus lepas tangan gitu aja. Nggak ada panduan, nggak ada follow up. Keduanya sama buruknya ya? Sama buruknya. Contohnya si Jim itu VP staff yang brilian banget konsepnya. Tapi pas dikasih posisi lini, gagal total. Kenapa? Karena nggak bisa kerja bareng orang, nggak bisa mobilisasi tim. Ah, iya. Jadi nggak cukup pinter sendiri ya? Harus bisa gerakin orang lain. Betul. Dan yang menarik di sini, ciri-ciri ini saling terkait loh. Gimana maksudnya? Ya kayak ketegasan itu kan butuh ketangguhan emosional yang tadi kita bahas. Terus, nyelesain lewat orang lain, itu butuh kemampuan bangun kepercayaan, coaching. Jadi, doer sejati itu punya kombinasi ini semua. Paham. Oh ya, ada satu peringatan lagi nih di buku ini yang kayaknya penting. Apa tuh? Soal mindahin orang dari posisi staf ke lini. Misalnya dari konsultan, analis keuangan, atau perencana strategis, terus tiba-tiba disuruh mimpin operasi. Hati-hati katanya. Ah, iya bener banget. Mereka mungkin hebat banget secara konsep, di atas kertas, tapi belum tentu punya otot eksekusi di lapangan. Contohnya si Joan itu kan, direktur keuangan yang gagal pas mimpin unit bisnis. Kenapa bisa gitu ya? Padahal kan pinter orangnya. Karena pengalaman eksekusi langsung itu beda rasanya. Menghadapi masalah operasional tiap hari, motivasi tim di bawah tekanan, bikin keputusan cepat dengan data terbatas, itu semua cuma bisa diasah lewat pengalaman nyata di lini depan. Teori aja nggak cukup. Oke. Jadi pengalaman di lapangan itu penting banget ya. Nah, kita udah tahu nih jebakannya apa aja, terus apa yang harus dicari, yaitu si pelaku tadi. Sekarang pertanyaan besarnya, gimana cara praktisnya? Langkah konkretnya apa aja buat nemuin dan nempatin orang yang tepat ini? Nah, buku ini ngasih beberapa langkah praktis nih. Pertama, dan ini mungkin agak mengejutkan ya, perbaiki cara Anda wawancara. Wawancara? Kenapa wawancara? Bukannya itu standar ya? Standar sih iya, tapi seringkali wawancara tradisional itu gagal gali kemampuan eksekusi yang sebenarnya. Fokusnya sering salah. Oh ya? Harusnya gimana dong? Fokusnya harus geser. Bukan cuma tanya apa yang pernah dicapai, tapi gali lebih dalam soal bagaimana cara dia mencapainya. Gali bagaimananya ya? Contoh pertanyaannya gimana tuh? Dari energi, antusiasme soal eksekusi, rekam jejak konkret, sama kemampuan meyakinkan orang pas wawancara. Oke, jadi wawancaranya lebih mendalam soal proses kerja ya. Langkah kedua apa? Kedua, lakukan pengecekan referensi. Tapi ini penting lakukan secara mendalam dan langsung oleh pemimpinnya. Jangan cuma diserahin ke HR, terus terima laporan jadi. Pemimpinnya langsung cek referensi. Kenapa harus gitu? Buat verifikasi, bos ini cerita pengalamannya, dia nelpon langsung CEO perusahaan lain buat tanya soal kandidat. Dia juga pernah ketipu referensi palsu karena pemberi referensinya takut dituntut hukum kalau ngomong jelek. Jadi harus gigih cari kebenaran dari banyak sumber. Wah, iya juga ya. Harus cross-check langsung. Oke, wawancara mendalam, cek referensi langsung. Ketiga, Implementasi penilaian kinerja internal yang jujur. Atau pakai istilah buku ini, kebenaran tanpa polesan. Unvarnished truth. maksudnya gimana tuh penilaian jujur? Kan biasanya ada formulir penilaian tahunan. Nah, ini bukan soal isi formulir doang. Fokusnya harus ke esensi. Bagaimana hasil itu dicapai? Apakah cara dia mencapai target itu sambil membangun tim dan organisasi buat jangka panjang? Atau malah membakar aset demi target jangka pendek? Ah, oke. Jadi nggak cuma lihat angkanya ya, tapi proses di baliknya. Persis. Contoh klasik, Dave, Mike, sama Sue itu jelas banget. Di laporan, Dave sama Mike capai target, Sue nggak. Tapi kalau digali,
Ternyata Dave itu cuma beruntung, kondisi pasar lagi bagus. Sue justru luar biasa karena kondisi sulit banget. Nah si Mike, dia capai target tapi dengan cara memeras tim dan ngorbanin masa depan. Wah, kalau penilaiannya mekanis cuma lihat angka, bisa salah total dong ya kesimpulannya. Sirup tanpa jeruk. Manis di luar tapi nggak ada substansi kejujuran yang menggigit buat perbaikan. Hahaha, sirup tanpa jeruk ya. Jadi intinya harus ada dialog yang jujur, yang candid, meskipun mungkin nggak enak ya. Betul. Sulit tapi perlu. Pendekatan Bos Sidi di Honeywell itu bagus contohnya. Dia tekenin, pakai bahasa sehari-hari aja pas evaluasi, jangan pakai jargon HR yang jelimet. Kaitkan penilaian sama konteks kerjaan dia. Orang, operasi, strategi, identifikasi jelas apa yang perlu dikembangin, dan komitmen bantu dia. Terus, diskusi langsung sama orangnya, dan ada follow-up. Jujur, tapi konstruktif. Oke. Kejujuran jadi kunci ya. Langkah keempat apa lagi? Keempat, manfaatkan kekuatan perspektif ganda. Perspektif ganda. Maksudnya? Maksudnya, libatkan diskusi kelompok yang terbuka dan jujur atau robust dialog istilahnya, pas lagi nilai kandidat atau orang internal. Ini bisa bantu ubah pandangan yang tadinya subjektif jadi lebih objektif. Bisa bantu ungkap blind spots kita soal orang itu. Oh, jadi dengar pendapat dari beberapa orang yang kenal atau kerja bareng kandidat itu ya? Iya, contohnya si Will, insinyur yang inspiratif itu, penilaian tentang dia jadi lebih akurat dan seimbang setelah didiskusikan bareng sama pemimpin lain. Atau si Walt, VP Marketing calon CEO, yang kelemahannya baru kelihatan pas dibahas di forum grup. Perspektif dari orang yang lihat dia di konteks beda-beda itu berharga banget. Masuk akal. Biar nggak bias pandangan kita sendiri ya. Oke, yang kelima nih. Kayaknya ini bagian paling sulit ya. Bisa jadi. Ini ujian sesungguhnya dari komitmen pemimpin. Gimana cara menangani mereka yang kinerjanya buruk? Non-performers. Gimana melakukannya dengan benar? Nah, ini dia. Susah pasti ya. Gimana caranya biar adil dan efektif? Ini memang memunculkan pertanyaan penting soal keadilan dan ketegasan. Pertama, ya harus diakui dulu. Promosi itu kan kayak pertaruhan ya, jadi kegagalan itu mungkin terjadi. Nggak ada jaminan sukses 100%. Oke, wajar kalau ada yang gagal. Terus? Kedua, harus bisa bedain dengan jelas. Orang ini apakah dia cuma perlu dipindahin ke peran lain yang lebih cocok, kayak si Rob yang balik lagi jadi teknisi, atau memang udah nggak ada tempat lagi buat dia di perusahaan. Harus jelas keputusannya. Dan tindakannya gimana? Harus cepat atau pelan-pelan? Harus cepat, adil, tapi juga tetap jaga martabat orangnya. Jangan sampai dipermalukan. Contoh si Sid itu kan, dia dikasih tahu batasannya secara jujur, tapi tetap dihargai kontribusinya. Atau si Doug, proses keluarnya dia dari perusahaan dilakukan secara konstruktif. Dibantu juga mungkin cari peluang lain. Jadi bukan soal menghukum ya, tapi lebih ke memastikan setiap kursi diisi orang yang tepat untuk kebaikan bersama. Betul, ini bukan personal. Ini soal efektivitas organisasi. Dan penting juga gimana kita merespon kalau ada yang mundur sukarela karena merasa nggak cocok sama tuntutan baru atau kecepatan kerja yang baru. Itu juga mengirim pesan kuat soal standar kinerja dan integritas proses. Jadi menangani non-performers dengan benar itu justru bisa memperkuat budaya eksekusi ya? Justru itu, menunjukkan kalau standar itu ditegakkan secara konsisten dan adil. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih ya, intisari dari pembahasan bab 5 ini. Pertama, menempatkan orang yang tepat itu kerjaan paling krusial pemimpin. Nggak bisa dilempar ke orang lain. Betul, tanggung jawab pribadi. Kedua, hati-hati sama 3 ranjau tadi. Kurang tahu, nggak jelas kriteria, kurang berani, nggak tegas, dan terlalu nyaman, milih yang mirip. Iya, waspada jebakan itu. Ketiga, fokus cari si pelaku. Orang yang punya DNA eksekusi, penuh energi, tegas, dan bisa kerja lewat orang lain. Plus follow through-nya bagus. Itu dia profil yang dicari. Dan keempat, terapkan cara-cara praktis tadi. Wawancara yang gali bagaimananya, cek referensi langsung oleh pemimpin, penilaian yang jujur apa adanya, dan lihat dari banyak sudut pandang, plus berani tangani yang kinerjanya kurang dengan adil dan cepat. Dan ingat, ini semua butuh komitmen, waktu, dan energi emosional yang nggak sedikit dari pemimpin. Ini kerja keras. Jelas banget nih. Nah, buat Anda nih yang lagi dengerin, prinsip ini sebenarnya relevan loh di level manapun Anda berada, bukan cuma buat CEO aja. Oh iya, jelas. Ini soal gimana Anda bangun tim yang efektif di sekitar Anda.
Gimana memastikan setiap orang di tim Anda bisa kasih kontribusi terbaiknya? Pertanyaannya mungkin, gimana ya caranya Anda bisa mulai menerapkan, mungkin satu atau dua aja, wawasan dari obrolan kita ini dalam peran Anda sekarang? Nah, sebagai pemikiran penutup nih, mungkin kita bisa refleksi sedikit ya. Dari semua yang udah kita obrolin soal bab 5 buku execution ini, coba deh pikirin, kira-kira apa sih satu hambatan terbesar yang Anda rasakan di lingkungan Anda sendiri buat bisa menempatkan orang yang tepat di pekerjaan yang tepat? Hambatan terbesar ya? Bisa dari diri sendiri, sistem, atau budaya mungkin ya? Bisa jadi. Dan yang lebih penting lagi nih, setelah tahu hambatannya, apa satu langkah kecil aja tapi konkret yang bisa Anda ambil mungkin minggu depan buat mulai mengatasi hambatan itu? Mulai dari yang kecil aja dulu.